Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Petrus Tarigan. Saya mengucap syukur karena bisa kembali melayani kita melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan iman. Dan saudara-saudara, ketika kita membahas tentang iman, maka saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu mengenal jenis-jenis iman yang ditimbulkan oleh Alkitab bagi kita orang yang percaya. Tapi sebelumnya saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari surat Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dari Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ditegaskan di sini oleh firman Tuhan saudara bahwa orang benar atau orang yang sudah dibenarkan maka hidup oleh iman. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus, maka tuntutannya adalah kita harus hidup oleh iman. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, perkara iman ini harus benar-benar kita pahami. Ya, kita mesti memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Seperti tadi saya sudah buka bahwa ketika kita saudara berbicara tentang iman, maka hal yang paling pertama atau hal yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah mengenal jenis-jenis iman. Ya, sebelum kita berbicara segala sesuatu tentang iman, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis-jenis iman. Jadi saudara, di dalam kekristenan kita tidak hanya memiliki satu jenis iman. Alkitab memberikan kita beberapa jenis iman. Nah, orang yang tahu jenis-jenis iman ini, maka dia saudara akan mudah mengelola imannya. Tapi sebaliknya kalau orang tidak tahu jenis-jenis iman, maka dia akan sulit dalam mengelola imannya saudara. Jenis-jenis iman ini saudaraku sama dengan pengenalan jenis kelamin. Ya, sama dengan saudara dan saya, ketika kita hendak memberikan sesuatu kepada seseorang, maka yang pertama kita akan tanya jenis kelamin orang tersebut. Ya, kalau jenis kelaminnya jelas, laki-laki atau wanita, maka sangat mudah kita memberikan apa yang hendak kita beri. Tapi ketika jenis kelamin orang yang hendak kita berikan, kita tidak jelas, kita tidak tahu, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, sama dengan iman ini saudara, kalau saudara dan saya tidak paham betul jenis-jenis iman orang percaya, maka saudara dan saya akan kesulitan dalam mengelola iman kita. Tapi ketika saudara dan saya memahami jenis-jenis iman, maka saudara dan saya akan mudah mengelola iman kita, dan dengan demikian iman kita akan menjadi maksimal saudara. Ya, karena itu saya ingin menyampaikan jenis-jenis iman yang ditimbulkan oleh firman Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, yang pertama saudara-saudara, jenis iman yang ditimbulkan oleh Alkitab bagi orang percaya adalah iman keselamatan. Ya, ini jenis iman yang pertama. Saudara dan saya diberikan Alkitab tentang iman keselamatan. Iman keselamatan tertulis saudara di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara lihat di sini dikatakan maka kita akan diselamatkan. Karena itu saya katakan saudara-saudara, Roma 10 ayat yang ke-9 adalah definisi iman keselamatan.
Jadi siapa yang memiliki Roma 10 ayat 9, maka dia akan diselamatkan. Nah, cara kita memiliki iman keselamatan di sini adalah percaya perbuatan Tuhan. Ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi hidup kita, ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi hidup kita, maka kita akan diselamatkan. Jadi saudara memiliki iman keselamatan yang satu hari akan menyelamatkan kita. Caranya adalah kita percaya perbuatan Tuhan. Ya, saudara jangan lupa ini bahwa iman keselamatan dalam diri kita yang satu hari akan membawa kita kepada keselamatan kalau kita percaya perbuatan Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi hidup kita. Nah, disinilah perbedaannya saudara, konsep iman keselamatan kekristenan dengan agama lain. Karena semua agama lain, mereka juga percaya saudara bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Ya, makanya di semua agama itu yang didorong adalah perbuatan baik. Ayo berbuat baik, menambah amal dan pahala. Karena agama percaya perbuatannya itu akan menyelamatkan. Tapi dalam kekristenan kita tidak percaya bahwa perbuatan kita akan menyelamatkan. Tapi yang kita percaya adalah perbuatan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi kekristenan dan agama sesungguhnya percaya bahwa yang menyelamatkan kita adalah perbuatan. Ya, tetapi agama dia percaya perbuatannya sendiri, sementara dalam kekristenan kita percaya perbuatan Tuhan. Jadi yang menyelamatkan saudara dan saya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepada perbuatan Tuhan ini, ya, kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk saya, maka di sanalah kita sudah memiliki iman keselamatan, saudara-saudara. Miliki iman keselamatan ini, sebab ini adalah iman yang pertama, ini adalah iman yang mula-mula, ini adalah iman dasar bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, yang kedua saudara-saudara, setelah kita memiliki iman keselamatan, atau setelah dalam diri kita ada iman keselamatan yang satu hari akan menyelamatkan, maka kita melanjutkan iman kita kepada iman yang kedua, saudara-saudara. Dan iman yang kedua adalah saya sebut iman keberhasilan. Ya, iman yang kedua adalah iman keberhasilan. Artinya saudara-saudara, setelah kita di dalam Tuhan diselamatkan, maka layaknya orang percaya itu berhasil. Ya, makanya orang percaya itu saudara, dia adalah orang yang diselamatkan dan dia juga akan menjadi orang yang berhasil, bukan menjadi orang yang gagal, saudara. Kenapa? Karena keberhasilan itu adalah parfumnya kehidupan. Ya, keberhasilan itu membuat hidup kita menjadi wangi, yang membuat hidup kita menjadi harum, dan itu disukai oleh banyak orang. Makanya saudara-saudara, orang yang berhasil pasti disukai oleh banyak orang. Ya, karena keberhasilan adalah parfumnya kehidupan. Makanya orang-orang yang berhasil itu pasti hidupnya terasa, saudara, dia menjadi harum. Tapi sebaliknya, saudaraku, kegagalan itu bau busuknya kehidupan. Jadi yang membuat hidup ini bau, yang membuat hidup ini tidak menarik, yang membuat hidup ini tidak disyukuri, itu adalah kegagalan. Nah, karena itu saudara, orang Kristen itu sepatutnya menjadi orang-orang yang berhasil. Karena itu Alkitab memberikan kita fasilitas iman keberhasilan. Ya, iman keberhasilan tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, saya mengatakan bahwa Ibrani 11 ini adalah iman keberhasilan. Ya, Ibrani 11 ayat 1 adalah definisi iman keberhasilan. Kenapa saya katakan Ibrani 11 ayat 1 adalah definisi iman keberhasilan? Karena isi dari ayat ini berbicara tentang keberhasilan.
Ya, dikatakan iman adalah dasar kita berharap dan bukti ya dari yang kita harapkan. Ya, ini bicara tentang keberhasilan, saudara. Karena definisi keberhasilan adalah apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ya, jadi kalau saudara dan saya mengharapkan A, lalu yang terjadi adalah A, maka kita akan didapati sebagai orang yang berhasil. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita mengharapkan A, yang jadi adalah B, maka kita akan didapati sebagai orang yang gagal. Ya, kalau ada anak sekolah, dia mengharapkan naik kelas dan dia terbukti naik kelas, maka dia menjadi siswa yang berhasil. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, kalau dia mengharapkan naik kelas, tapi faktanya dia tinggal kelas, maka dia akan didapati sebagai siswa yang gagal. Jadi, saudara-saudara, definisi keberhasilan adalah apa yang kita harapkan terbukti. Ya, apa yang kita harapkan terjadi. Kalau semua yang kita harapkan terbukti, maka kita akan didapati sebagai orang yang berhasil. Sebaliknya, definisi kegagalan adalah apa yang kita harapkan tidak terbukti. Maka kalau semua yang diharapkan tidak terbukti, tidak terjadi, maka kita akan didapati sebagai orang yang gagal. Nah, saudara-saudara, karena Tuhan memberikan tadi iman keberhasilan bahwa apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, menjadi terbukti. Ini berarti, saudara-saudara, adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, ini satu kabar baik bagi kita bahwa kita bukan hanya untuk diselamatkan. Ya, tadi kita sudah bahas tentang iman keselamatan yang akan menyelamatkan, tapi lebih daripada itu, di dunia ini, saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena memang, saudara-saudara, orang yang berhasil, dia bisa menjadi berkat. Dia mudah untuk menjadi berkat. Ya, saudara tahu panggilan hidup kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi panggilan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, panggilan hidup kita bukan kaya secara kepemilikan saja, tetapi lebih daripada itu, kita bisa kaya dalam kemurahan. Dan saudara, kita tidak mungkin jadi berkat kalau kita menjadi orang yang gagal. Karena itu, saudara-saudara, alangkah luar biasanya firman Tuhan, Dia memberikan kita juga iman keberhasilan. Karena itu milikilah Roma 10 ayat 9 untuk keselamatan saudara, dan miliki juga Ibrani 11 ayat 1 untuk keberhasilan kita. Tuhan mau, Tuhan rindu, saudara-saudara, semua anak-anak Tuhan, setiap kita dalam karir, dalam pekerjaan, dalam panggilan, dalam pelayanan hidup kita, dalam seluruh hidup kita, kita bisa menjadi umat-umat Tuhan yang sukses dan berhasil dalam kehidupan ini, saudara. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ayat yang ke-7, cara kita menjalankan. Ya, cara kita menjalankan atau cara kita memiliki iman keberhasilan itu dalam diri kita. Ya, ini adalah cara untuk saudara dan saya bisa berhasil. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, Ibrani 11 ayat 7 ini, saudara, adalah cara. Ya, tadi kalau Ibrani 11 ayat 1 adalah prinsip, bahwa prinsip dalam Tuhan, saudara dan saya memiliki iman keberhasilan yang menghantarkan kita kepada keberhasilan. Tetapi cara kita memiliki dan menjalankan iman keberhasilan ada dalam ayat yang ke-7. Dikatakan Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Dan saudara, kita tahu dalam kisah Nuh bahwa Tuhan perintahkan dia membuat kapal, membuat bahtera di atas gunung untuk menyelamatkan sebagai sarana keselamatan keluarganya. Dan sekian lama dengan taat Nuh membuat bahtera tersebut. Ya, sementara
Orang-orang pada zaman itu tidak menerima apa yang dikerjakan oleh Nuh. Ya, dia bahkan mereka mengejek Nuh karena sesuatu yang tidak logis membuat kapal di atas gunung, saudara. Tapi Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera, dan akhirnya bahtera yang dibuat oleh Nuh itu berhasil menyelamatkan keluarganya. Ya, tetapi saudara-saudara, yang paling penting adalah dasar Nuh mempersiapkan bahtera karena adanya petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan atau yang akan terjadi. Jadi saudara-saudara, sebelum ada iman, ya maka harus ada petunjuk Tuhan. Ya, makanya saudaraku, dalam menjalankan iman keberhasilan itu sistematikanya ada petunjuk Tuhan, lalu ada iman, lalu ada ketaatan sebagai tindakan iman. Nah, Nuh berhasil diselamatkan, dia berhasil diselamatkan melalui bahtera yang dibangunnya, dan dia taat membangun bahtera berdasarkan adanya petunjuk Allah. Atau adanya petunjuk Tuhan, adanya firman Tuhan untuk dia membuat kapal tersebut. Jadi Nuh membangun bahtera bukan berdasarkan inisiatif pribadi, bukan berdasarkan gagasan pribadi, bukan berdasarkan suruhan orang lain. Ya, tetapi Nuh mempersiapkan membuat bahtera semata-mata karena sebelumnya Nuh sudah mendapat petunjuk Allah atau petunjuk Tuhan tentang air bah yang akan membinasakan dunia. Nah, jadi saudara-saudara, kalau menjalankan iman keselamatan kita percaya kepada perbuatan Tuhan. Nah, menjalankan iman keberhasilan, saudara dan saya percaya petunjuk Tuhan. Ya, saya tegaskan sekali lagi, instrumen keselamatan adalah iman keselamatan adalah percaya perbuatan Tuhan, maka instrumen keberhasilan kita adalah percaya petunjuk Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang berhasil, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam panggilan, dalam pelayanan, maka mari kita percaya, saudara. Mari kita percaya, mari kita beriman kepada apa yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, maka saudara dan saya wajib hukumnya untuk mengenal, untuk memahami petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Karena memang saudara, secara prinsip petunjuk adalah instrumen keberhasilan. Saudara dan saya kalau melakukan perjalanan dari Denpasar katakan ke Surabaya, maka saudara dan saya akan berhasil sampai di Surabaya kalau di setiap perempatan atau kalau setiap di pertigaan jalan saudara dan saya mengikuti setiap petunjuk-petunjuk. Makanya di jalan raya itu saudara ada petunjuk-petunjuk perjalanan. Ya, atau kalau zaman sekarang ada Google Map, ya. Dengan itu apa saudara? Kita bisa ditunjukkan jalan kita. Kita tahu kita mesti berbelok kemana. Kita tahu kita mengarah kemana. Ya, jadi secara prinsip petunjuk adalah instrumen. Petunjuk adalah cara untuk kita berhasil kepada tujuan. Nah, sama dengan hidup kita, saudara. Karena hidup ini juga adalah sebuah perjalanan. Kita sedang menjalani hidup kita dan Tuhan mau kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Nah, untuk kita mendapat keberhasilan itu, kita harus percaya petunjuk yang Tuhan beri. Maka saudara dan saya wajib mengenali petunjuk Tuhan bagi kita. Ya, kalau saat ini saudara dan kalau ada di antara kita belum memahami keberhasilan yang Tuhan mau beri, keberhasilan yang Tuhan tunjuk, maka mari bertanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, nyatakan petunjuk-Mu ya Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Ya, tapi saudara dan saya prinsipnya jangan menentukan keberhasilan sendiri. Apalagi kita menentukan keberhasilan berdasarkan orang lain. Jangan demikian saudara. Tetapi bertanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, nyatakan petunjuk-Mu Tuhan.
Apa petunjuk-Mu Tuhan? Nanti saudara dan saya akan mendapat petunjuk-petunjuk Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menyatakan petunjuk-Nya. Bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui banyak perkara. Tuhan menyatakan petunjuk-petunjuk-Nya. Jadi kalau kita belum paham petunjuk Tuhan untuk keberhasilan kita, minta bertanya kepada Tuhan, apa petunjuk-Mu? Tapi kalau kita sudah mendapat petunjuk Tuhan, sudah mendapat rema dari Tuhan, sudah mendapat pernyataan dari Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, percaya. Ya, bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan tunjukkan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Selama firman Tuhan bisa bekerja sama dengan iman kita, maka sama seperti Nuh. Kalau Nuh berhasil diselamatkan lewat bahtera yang dibangunnya, maka saudara dan saya juga akan diselamatkan, ya, dari segala bentuk kegagalan yang ada di dunia ini. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berhasil, dan kita akan menjadi berkat secara luar biasa. Jadi saudara, iman yang kedua adalah iman keberhasilan, ya, yang bertujuan membuat kita berhasil. Dan cara menjalankan iman keberhasilan, percaya kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, yang ketiga, iman yang diberikan oleh Alkitab bagi setiap orang percaya adalah iman penderitaan. Ya, mari kita akan membaca firman Tuhan dari surat Filipi. Ya, saya mengajak kita melihat dari surat Filipi 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan kemudian saudara, kita akan lanjutkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19. Ini adalah definisi penderitaan yang dimaksud, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita memiliki 3 jenis iman dalam kekristenan kita. Pertama, iman keselamatan, tujuannya untuk kita diselamatkan, caranya percaya perbuatan Tuhan. Yang kedua, iman keberhasilan, tujuannya supaya hidup kita berhasil, dan caranya kita percaya petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga saudara adalah iman penderitaan. Ini adalah iman yang menyempurnakan, tujuannya supaya kita serupa dengan Kristus. Ya, dan caranya adalah kita percaya kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi 3 iman kita ini saudara, semua sasarannya adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Karena memang iman yang sejati datang dari Tuhan. Ya, kita percaya perbuatan Tuhan untuk keselamatan kita. Kita percaya petunjuk dari Tuhan untuk keberhasilan kita. Dan kita percaya kehendak dari Tuhan untuk kesempurnaan atau keserupaan kita dengan Kristus. Nah, karena itu saudara, di sini juga mari kita bisa benar dalam menggunakan kata. Ya, saudara, kalau kebutuhannya adalah berhasil, saudara mintalah petunjuk Tuhan. Ya, jangan minta kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu isinya adalah penderitaan. Ya, makanya Tuhan Yesus berdoa sebelum dia disalib. Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi saudara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kehendak itu isinya cawan, saudara. Cawan itu isinya penderitaan. Nah, saudara-saudara, cara membangun kekristenan kita adalah pertama kita diselamatkan, yang kedua hendaknya kita berhasil. Nah, setelah kita menikmati keberhasilan atau mencapai keberhasilan atau dalam keberhasilan, kalau ada di antara saudara saat ini yang melihat khotbah ini dan saudara sudah merasa Tuhan bawa dalam keberhasilan, saudara sudah hidup dalam keberkatan, saudara sudah mencapai keberhasilan, maka saudara
saudara dan saya berdoa, minta kehendak Tuhan. Jadi apa kehendakmu Tuhan lewat keberhasilan ini? Apa kehendakmu melalui keberhasilan ini? Karena itu saudara-saudara, orang Kristen itu menderita bukan karena gagal, tapi orang Kristen menderita justru karena berhasil. Selama ini kalau di dunia ini orang yang menderita itu karena gagal. Makanya orang gagal pasti menderita. Tapi orang yang menderita karena gagal itu bukan penderitaan yang dimaksud. Ya, saudara dan saya tidak boleh menderita karena gagal. Karena prinsipnya kita tidak boleh gagal. Sebab ada instrumen iman keberhasilan. Jadi bisa diasumsikan bahwa semua orang Kristen itu berhasil. Kehendak Tuhan berhasil. Nah, tetapi kita menderita setelah berhasil. Ya, sebab penderitaan yang benar adalah bukan karena kita tidak punya, tapi penderitaan yang benar adalah kita berbagi apa yang kita punya. Jadi saudara di sini mari kita pahami, penderitaan rohani adalah bukan karena kita tidak punya, tapi penderitaan rohani adalah karena kita berbagi apa yang kita punya. Ya, kalau ada orang Kristen menderita karena tidak punya atau dia menderita karena gagal, maka orang tersebut perlu belajar menggerakkan iman keberhasilannya. Sebab tadi kita sudah bahas bahwa dalam Tuhan ada iman keberhasilan. Jadi kalau ada orang Kristen merasa belum berhasil, maka mari gerakkan iman keberhasilan. Ya, sebab sekali lagi penderitaan rohani bukan karena kita gagal, bukan karena kita tidak punya, tapi penderitaan rohani adalah karena kita berbagi apa yang kita punya. Tuhan Yesus menderita bagi kita, dia membagikan keselamatan bagi kita karena Tuhan Yesus pokok keselamatan. Bukan karena Tuhan Yesus tidak diselamatkan. Tidak mungkin orang yang tidak punya keselamatan lalu berbagi keselamatan. Karena Kristus punya keselamatan, karena Kristus pokok keselamatan, karena Kristus yang punya sorga, maka dia berbagi keselamatan bagi setiap kita. Nah, sama dengan saudara dan saya, setelah kita berhasil, setelah kita mencapai keberhasilan, maka kita tidak boleh menikmati keberhasilan itu seorang diri. Inilah perbedaannya orang berhasil dunia dengan orang berhasil dalam kekristenan. Kalau orang berhasil dunia, setelah berhasil, dia menikmati keberhasilan. Tapi dalam Tuhan, setelah kita berhasil, kita berbagi keberhasilan. Ya, jadi penderitaan kita adalah penderitaan karena berbagi keberhasilan. Kenapa kita mau berbagi keberhasilan? Dasarnya karena kita percaya, karena kita sadar ada kehendak Allah. Ya, ada kehendak Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada dorongan Tuhan, ada beban yang dari Tuhan untuk kita berbagi keberhasilan yang kita miliki dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang beriman, mari kita berjalan dari iman kepada iman, dari iman keselamatan, mari kita masuk kepada iman keberhasilan, dan kita berakhir kepada iman penderitaan. Supaya akhir hidup kita adalah kita serupa, kita sama dengan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Jadi demikianlah saudara-saudara, kalau tiga iman ini kita menjadi jelas, maka saudara dan saya bisa mengelola tiga jenis iman ini dalam hidup kita. Kalau ada saudara yang merasa ragu dengan keselamatan saudara, maka saudara bisa ucapkan, Kristus penyelamatku. Aku percaya Yesus sudah mati dan bangkit untuk aku. Jadi orang-orang yang membutuhkan kekuatan dalam iman keselamatan, mari ucapkan perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk aku. Tuhan Yesuslah juru selamatku. Semakin saudara ucapkan itu, maka iman keselamatan dalam diri kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Nah, kalau saudara kebutuhannya adalah keberhasilan, kita selama ini merasa masih gagal, merasa belum berhasil, hidup kita banyak kekurangan, maka mari kita kelola
Mari minta petunjuk Tuhan. Tuhan, nyatakan petunjuk-Mu ya Tuhan. Nyatakan jalan-jalan-Mu. Berikan petunjuk bagi bisnisku ini. Berikan petunjuk bagi keluargaku. Berikan petunjuk bagi pekerjaanku. Berikan petunjuk bagi pelayananku. Jadi saudara, kejar petunjuk Tuhan untuk mengelola keberhasilan. Nah saudara dan saya yang sudah berhasil, mari kita minta kehendak Tuhan. Kita bilang, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kita bisa berbagi keberhasilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita miliki 3 jenis iman orang percaya. Sehingga kita akan menjadi orang yang diselamatkan. Menjadi orang yang berhasil. Dan menjadi pribadi, menjadi orang yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara untuk setiap perhatian kita. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.